Halo semuanya, selamat datang di channel Stop Pinjol. Di video kali ini kita akan membahas tentang pinjol. Jangan lupa like and subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Pinjaman daring, pindar atau dikenal dengan pinjaman online, pinjol adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara daring. Karena sistemnya yang virtual, pinjaman daring tidak membutuhkan jaminan atau anggunan. Pinjaman daring termasuk sebuah inovasi di bidang teknologi keuangan yang memudahkan masyarakat dalam meminjam uang. Pinjaman online diminati banyak masyarakat karena tidak membutuhkan jaminan yang sulit dan bisa dengan mudah dilakukan melalui telepon genggam. Pengguna yang mengakses aplikasi dapat langsung mendaftar dan mendapatkan pinjaman melalui transaksi daring. Permohonan tidak harus pergi ke bank, mengisi formulir, dan persyaratan lain. Pinjaman cukup mengikuti langkah yang diminta, seperti verifikasi identitas diri, nama kontak, memilih jumlah pinjaman, dan memberi informasi rekening bank pribadi. Seiring perkembangannya, aplikasi pinjaman daring semakin banyak bermunculan disebabkan peminat dari masyarakat yang cukup tinggi. Munculnya banyak aplikasi tersebut menyebabkan pemerintah harus membuat regulasi untuk bisa mengatur seluruh aplikasi pinjaman daring agar tidak bertindak ilegal. Regulasi tersebut diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Mekanisme peminjaman secara daring diawali dengan konsumen menggunakan platform pinjaman daring. Kemudian, konsumen mengisi form peminjaman. Setelah itu, perusahaan akan melakukan analisis kredit atau pengajuan pinjaman bagi penerima pinjaman. Selanjutnya, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bertemu secara virtual melalui platform. Setelah dilakukan pengecekan, peminjam akan menerima sejumlah uang yang ditransfer melalui rekening. Tahapan berikutnya, peminjam mengangsur pinjaman kepada pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman akan mendapatkan return dari hasil bunga pembayaran angsuran. Sejarah pinjol. Pelopor pinjaman online berdiri lebih dari 15 tahun. Pinjaman online perintis diantaranya Zova, Prosper, Lending Club, dan PayPay. Kemudian, setelah tahun 2010, bermunculan perusahaan sejenis yang memberikan pelayanan pinjaman online yaitu Square dan Amazon. Namun, fokus perusahaan tersebut yaitu memberikan pinjaman pada marketplace lending untuk konsumen atau kredit. Kelompok pemberi pinjaman digital pertama tersebut berfokus pada pelanggan di luar model risiko bank besar karena skor kredit, pendapatan, atau tahun dalam bisnis bagi perusahaan baru ataupun pemilik bisnis. Produk standar yang ditawarkan yaitu pinjaman pribadi, kartu kredit, dan jalur kredit. Jenis-jenis pinjol. Jenis pinjaman daring ditentukan atas jumlah pinjaman, tenor, jangka waktu pinjaman, suku bunga, anggunan, dan tujuan pembiayaan terdiri atas. Nomor 1. KTA, kredit tanpa anggunan. Produk pinjaman online pribadi yang tidak mensyaratkan anggunan atau jaminan, biasanya syarat yang diminta adalah kartu kredit. 2. Kredit karyawan, berlaku khusus bagi karyawan yang masih aktif bekerja di instansi, perusahaan, badan usaha, maupun lembaga. Syaratnya adalah slip gaji dan surat rekomendasi atasan. 3. Kredit kendaraan. Syaratnya slip gaji, bukti kepemilikan,
tempat tinggal sendiri dan uang muka. 4. KPR, kredit pemilikan rumah, berlaku bagi yang ingin membeli rumah dengan mencicil. Biasanya fintech bekerja sama dengan bank. Syaratnya slip gaji, bukti kepemilikan tempat tinggal sendiri, dan uang muka. 5. Pinjaman usaha, berlaku bagi nasabah yang ingin membuka usaha atau tambahan modal usaha. Pinjaman daring ilegal, mudahnya melakukan pinjaman daring membuat masyarakat abai pada risiko yang ada. Banyak yang terjadi, nasabah terjerat bunga tinggi, tidak mampu membayar, dan dikejar-kejar debt collector. Kerap terjadi, mereka berurusan dengan penyedia pinjaman daring ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Semua layanan pinjaman online legal akan terdaftar di OJK sehingga selalu diawasi dan terjamin legalitasnya. Daftar pinjaman daring yang terdaftar di OJK. Per 6 Oktober 2021, total jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 106 penyelenggara. Legalitas pinjaman daring tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 POJK 01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Penyelenggara pinjaman daring merupakan lembaga jasa keuangan yang berbadan hukum dengan bentuk-bentuk perseroan terbatas atau koperasi. Batasan maksimal peminjaman berdasarkan peraturan OJK tersebut adalah 2 miliar rupiah. Lembaga pinjaman daring wajib mendaftarkan badan usahanya pada OJK dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan. Pengaturan dokumen elektronik saat melakukan perjanjian pinjaman tertuang dalam pasal 19 aturan OJK tersebut. Dokumen tersebut tercantum hal-hal berikut: nomor perjanjian, tanggal perjanjian identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, besar komisi, jangka waktu, rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda, mekanisme penyelesaian sengketa, serta mekanisme penyelenggara dalam hal penyelenggaraan tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. Sementara itu, kerahasiaan data pribadi dan data transaksi diatur dalam pasal 26. Otoritas Jasa Keuangan OJK melakukan pengawasan secara khusus terkait pinjaman daring melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pinjaman daring legal melakukan pendaftaran dan perizinan ke OJK. Sementara itu, pinjaman online ilegal tidak terdaftar di OJK. Aplikasi pinjaman daring ilegal terdapat di Play Store dengan logo OJK. Di sisi lain, aplikasi pinjaman daring ilegal tidak tersedia di Play Store. Pengguna mengunduh aplikasi melalui kanal dan diinstalasi menggunakan APK. Selain itu, pada aplikasi tersebut tidak terdapat logo OJK. Sampai di sini dulu video kali ini dan jangan lupa like and subscribe ya.
biar kalian bisa menonton video selanjutnya. Dan bye-bye.